pagi anak-anak, kembali dengan saya Farin. Oke, terima kasih karena kalian telah kembali lagi dalam channel saya. Hari ini kita akan belajar tentang FIB dan KPK pada pertemuan keempat. Tanpa membuang-buang waktu, silahkan saja kalian simak video pembelajaran berikut ini. Oke, baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita untuk FIB dan KPK. Untuk yang pertama, kelipatan dan kelipatan persekutuan. Oke, kelipatan itu bisa contohnya seperti ini. Tentukan kelipatan dari 3 dan 4. Langsung jawab. Untuk kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, dan 36. Arti dari kelipatan 3 adalah bilangan tersebut dijumlahkan berulang-ulang. Artinya 3. Awalnya 3, terus ditambah 3 jadi 6, tambah 3 nya jadi 9, tambah 3 jadi 12, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, untuk yang 4, kelipatan 4 dimulai dari 4. Sama saja dengan kelipatan 3. Kalau kelipatan 3 kita tambah 3, kelipatan 4 kita tambah 4. Otomatis yang awalnya pertama 4, kita tambah 4 dia jadi 8, tambah 4 kemudian jadi 12, tambah 4 lagi dia jadi 16, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Terus kalau untuk kelipatan persekutuan itu berarti contohnya kita tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Itu artinya kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 itu artinya kita lihat kelipatan yang sama antara kelipatan 3 dan 4. Kalian bisa lihat di sini 12 ya. Pertamanya adalah 12, terus 24, kemudian 36. Itu namanya kelipatan persekutuan, yang artinya kelipatan yang sama antara kelipatan 3 dan 4 atau kelipatan antara yang sama antara dua buah bilangan yang akan dicari. Oke. Ini cara pertama untuk menentukan KPK. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Kenapa 12? Di sini dia bilang KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Sehingga kelipatan persekutuan yang ada pada 3 dan 4 adalah 12, 24, dan 36, maka yang paling terkecil adalah 12. Sehingga KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Oke, kita lanjut cara menentukan KPK. Ini langsung contohnya, tentukan KPK dari 12 dan 18. Ini kurang lebih ada di buku cetak kalian. Kalau kalian perhatikan ada di buku cetak kalian. Ini cara kedua ya. Cara pertamanya yang tadi, cara keduanya itu kita pakai pound factor. Oke, pound faktornya seperti ini kurang lebih 12. 12 dibagi 2, 6, tulis di sini. Terus 6 bagi 2 hasilnya 3, tulis di sini. Sehingga ini namanya faktor prima ya. Sehingga faktor prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3, 2 kali 2 kali 3, atau 2 pangkat 2 kali 3. Untuk yang 18, kalian bisa lihat di sini 18 bagi 2. Kita mulai dari bagi 2 dulu ya. Apakah 18 bisa bagi 2? Oke, 18 bisa bagi 2. Kalau dia tidak bisa bagi 2, kalian bagi 3, bagi 4, dan seterusnya. 18 bagi 2 menghasilkan 9, tulis di sini. Terus 9 bagi 3, dia tidak bisa bagi 2 ya. Jadi kita lanjut bagi 3. 9 bagi 3 hasilnya 3, kita langsung tulis di sini. Oke, faktor prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3, atau 2 kali 3 pangkat 2. Nah, kalau untuk dari pound factor kita menentukan KPK dari 12 dan 18. Kalau untuk KPK kalian lihat pangkat yang paling terbesar. Oke, kalian bisa lihat pangkat yang paling terbesar di sini adalah 2 pangkat 2. Di sini 2 ya, di sini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2. Kita ambil yang 2 pangkat 2. Terus kita lihat yang 3. Di sini 3 pangkat 1, di sini 3 pangkat 2, maka kita ambil yang 3 pangkat 2. Sehingga seperti tadi yang Pak bilang, kita ambil pangkat yang tertinggi, maka KPK dari 12 dan 18 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, atau 4 kali 9 sama dengan 36. Oke, untuk cara yang ketiga adalah cara tabel faktor. Sama saja dengan pound factor, tapi agak sedikit berbeda. Kalau untuk yang 12, ini pembaginya di sebelah sini ya. 12 bagi 2 hasilnya 6, tulis di bawah sini. Oke, 6 apakah bisa bagi 2? Iya, 6 bagi 2 hasilnya 3. Seperti itu ya. Terus yang 18 dia bisa bagi 2, kita tulis sini bagi 2. Kalau tidak bisa bagi 2, kita tadi 4 bilang bagi 3, bagi 4, dan seterusnya. Kita coba-coba saja. Kalau dia bisa bagi 2, kita bagi 2. 18 bagi 2 hasilnya 9, tulis di sini. 9 bagi 2 tidak bisa, maka kita lanjut bagi 3. Oke, bisa. 9 bagi 3, 3, tulis hasilnya di sini. Yang Pak lingkar ini merupakan faktor prima dari 12 dan 18. Sehingga untuk yang 12 itu sama saja seperti pound factor.
2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Dan yang berikutnya sama juga untuk 18, 2 kali 3 kali 3 atau 2 kali 3 pangkat 2. Sehingga KPK dari 12 dan 18 adalah seperti tadi yang Pak bilang, kalau untuk KPK kita ambil pangkat paling tinggi. Berarti di sini kita lihat ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1. Berarti kita ambil yang 2 pangkat 2. Tulis di sini 2 pangkat 2. Terus untuk yang 3 di sini 3 pangkat 1, di sini 3 pangkat 2, kita ambil yang 3 pangkat 2. Sehingga KPK-nya adalah 36. Kurang lebih hasilnya sama ya, 36. Pakai cara pound faktor ataupun cara tabel faktor. Oke, di sini ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan KPK dari 100 dan 70. Cara kedua, Pak tidak pakai cara satu lagi, karena cara satu kalau bilangnya semakin besar kalian tentukan kelipatannya akan semakin susah. Jadi kita langsung saja pakai pound faktor. Oke, yang cara kedua, kalian bisa lihat di sini 100. Seperti tadi yang Pak bilang 100 kalau bisa bagi 2 kalian tulis bagi 2 di sini, hasilnya 50 di sini. Oke. 50 kalau bisa bagi 2 tulis di sini 2, menghasilkan 25. 25 tidak bisa bagi 2, tidak bisa bagi 3, tidak bisa bagi 4, hanya bisa bagi 5, sehingga 25 bagi 5 hasilnya 5. Oke, kita lanjut ke 70. 70 bagi 2 ya bisa hasilnya 35. 35 tidak bisa bagi 2, 35 tidak bisa bagi 3, 35 tidak bisa bagi 4 tapi bisa bagi 5, sehingga hasilnya adalah 7. Oke, untuk faktor prima dari 100 itu dia menghasilkan 2 kali 2 kali 5 kali 5. 2 kali 2 kali 5 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Untuk yang 70 kita lihat di sini faktor primanya adalah 2 kali 5 kali 7, 2 kali 5 kali 7. Sekarang kita tentukan KPK. Seperti tadi yang Pak bilang, KPK itu kita ambil pangkat yang paling besar. Selain pangkat yang paling besar, ada syarat yang lebih lagi, yaitu ambil bilangan yang sendiri atau yang tidak mempunyai pasangan. Kalian bisa lihat di sini, pangkat yang paling tinggi di sini adalah kalau untuk 2 berarti 2 pangkat 2 ya. Di sini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 berarti kita ambil yang 2 pangkat 2. Karena syaratnya ambil pangkat paling tertinggi. Terus kita lihat yang 5. 5 di sini pangkat 1, ini 5 pangkat 2, kita ambil yang 5 pangkat 2, kita taruh di sini. Dan seperti yang tadi Pak bilang, bilangan yang sendiri atau dia tidak memiliki pasangan, otomatis di sini 7. Karena apa? Karena 7 hanya ada di 70, tidak ada di 100. Jadi kita masukkan 7 di sini. Sehingga KPK-nya adalah 2 pangkat 2 itu menghasilkan 4, 5 pangkat 2 itu menghasilkan 25, dan kali 7 hasilnya adalah 700. Ini untuk cara pertama pound faktor. Kita pindah ke cara kedua. Cara kedua atau tabel faktor seperti contoh yang sebelumnya. 100 kita bagi 2, tulis hasilnya 50 di sini. 50 bagi 2 hasilnya 25, tulis di sini. 25 tidak bisa bagi 2, tidak bisa bagi 3, tidak bisa bagi 4, dia hanya bisa bagi 5. Oke, bagi 5 nya tulis di sini dan hasilnya kembali tulis di bawah. Oke. Untuk yang 70 dia bisa bagi 2, hasilnya 35, tulis di sini. 35 tidak bisa bagi 2, tidak bisa bagi 3, tidak bisa bagi 4, tetap bisa bagi 5. Tulis baginya di sini bagi 5 dan hasilnya 7. Oke. Kurang lebih sama seperti pound faktor, maka yang 100 itu dia memiliki faktor 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Dan yang untuk 70 dia memiliki 2 kali 5 kali 7. Sehingga faktor dari 100 dan KPK dari 100 dan 70 adalah seperti tadi yang Pak bilang, syaratnya ambil pangkat tertinggi. Kita lihat ini 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 1, kita ambil 2 pangkat 2. Di sini 5 pangkat 2, ini 5 pangkat 1, kita ambil 5 pangkat 2, dan bilangan yang tidak memiliki pasangan yaitu 7. Taruh 7 di sini. Kita kalikan 2 pangkat 2, 4, 5 pangkat 2, 25 kali 7 hasilnya adalah 700. Kurang lebih hasilnya sama, 700. Oke, kita masuk lagi untuk faktor dan faktor persekutuan. Pak langsung contoh saja, tentukan faktor dari 12 dan 18. Oke, langsung jawab. Ini cara satunya. Kalian bisa lihat faktor dari 12 itu artinya kalian cari 2 buah bilangan yang hasil kalinya adalah 12. Atau 12, atau dengan kata lain 12 itu dia bisa bagi berapa saja. Di sini kalau sesuai pernyataan Pak yang pertama, cari 2 bilangan yang dikalikan hasilnya 12, maka 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Dari hasil perkalian bilangan-bilangan ini, maka terbentuklah faktor dari 12, sehingga faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Atau dengan kata lain, faktor dari 12 adalah bilangan-bilangan yang dapat dibagi oleh 12. Kurang lebih untuk 18 juga seperti itu. Kita mencari perkalian 2 buah bilangan yang menghasilkan 18. Sehingga 1 kali 18, 2 kali 9, dan 3 kali 6.
Dari hasil perkalian dua bilangan ini, maka terbentuklah faktor dari 18. Sehingga faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Atau dengan kata lain, faktor dari 18 adalah bilangan-bilangan yang dapat dibagi oleh 18, yaitu 1, 2, 3, 6, dan 18. Sekarang cara menentukan faktor persekutuan. Sama seperti tadi, kelipatan persekutuan berarti kita lihat kelipatan yang sama. Kalau faktor persekutuan berarti kita lihat faktor-faktor yang sama antara 12 dan 18. Kita lihat yang sama di sini, oke, sama-sama punya 1, 2, 3, dan 6. Sehingga faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, 6. Secara otomatis dari sini kita dapat menentukan FPB dari 12 dan 18. Dengan kata lain, FPB adalah faktor persekutuan terbesar, maka kalian tinggal lihat faktor persekutuan terbesar dari 1, 2, 3, dan 6, maka FPB-nya adalah 6. FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Itu merupakan cara pertama. Untuk cara yang kedua, kita memakai pound faktor, seperti kita mencari kelipatan yang tadi. Sekarang kalian bisa lihat pound faktornya sama, 12 di atas. Kalau 12 bisa bagi 2, tulis 2-nya di sini. 12 bagi 2 hasilnya 6, oke, tulis di sini. 6 bagi 2 hasilnya 3, kalian tulis di sini. Sehingga faktor dari 12 itu, faktor prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3, 2 kali 2 kali 3, atau 2 pangkat 2, karena ada 2 dikalikan 2 kali, 2 pangkat 2 kali 3. Untuk 18 juga seperti itu, kalian cari apakah 18 bisa bagi 2, kalian tulis di sini 2-nya, 18 bagi 2 9. 9 apakah bisa bagi 2? Tidak. Kita lanjut berikutnya, dibagi 3, oke, 9 bagi 3 bisa, hasilnya 3. Sehingga faktor prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3, atau 2 kali 3 pangkat 2. Sekarang kalian lihat, untuk menentukan FPB dari 12 dan 18, kalian hanya perlu melihat pangkat terkecil. Bilangan yang sama dan pangkatnya yang terkecil. Kalian lihat di sini adalah 2 pangkat 2, dan di sini 2 pangkat 1. Berarti kita ambil yang 2 pangkat 1 ya, 2. Di sini 2 pangkat 1. Terus di sini 3 pangkat 1 dan di sini 3 pangkat 2. Kita ambil yang 3 pangkat 1 karena dia ambil yang pangkat terkecil. Sehingga FPB dari 12 dan 18 adalah 2 kali 3, 6. Kurang lebih sama ya untuk dengan cara yang pertama. Oke, kita lanjut dengan yang cara ketiga adalah tabel faktor. Seperti cara yang tadi untuk menentukan kelipatan, kita buat seperti ini tabel faktornya. 12 bisa bagi 2, oke, 2-nya kita taruh di sini. 12 bagi 2 hasilnya 6, taruh di bawah. Terus 6 bisa bagi 2, tulis baginya di sini 2, hasilnya 3 di sini. Oke. Sehingga faktor prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3, atau 2 pangkat 2 kali 3. Untuk yang 18, kalian bisa lihat di sini. 18 bagi 2 hasilnya 9, tulis di sini. 9 tidak bisa bagi 2. Kita lanjut untuk yang bagi 3. 9 bagi 3 bisa. 9 bagi 3 hasilnya 3. Sehingga faktor prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3, atau 2 kali 3 pangkat 2. Nah, untuk menentukan FPB-nya dari FPB, jadi FPB dari 12 dan 18 adalah, kenapa dia jadi 2 kali 3? Seperti tadi, Pak ingatkan sekali lagi bahwa untuk menentukan FPB, cukup kalian tentukan pangkat terkecil dari bilangan-bilangan yang ada. Kalian lihat di sini adalah 2 pangkat 2 dan di sini 2 pangkat 1. Cukup kalian ambil 2 pangkat 1 yang paling kecil. Oke, 2 pangkat 1. Untuk yang 3, di sini 3 pangkat 1, di sini 3 pangkat 2, otomatis kita ambil yang 3 pangkat 1. Sehingga FPB dari 12 dan 18 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Kurang lebih cara 1, cara 2, dan cara 3 menghasilkan angka yang sama, yaitu 6. Oke, kita lanjut lagi dengan cara menentukan FPB dan KPK dalam satu kali pencarian. Kalau tadi Pak pisah-pisah cara menentukan KPK dulu, terus cara menentukan FPB, tapi untuk yang materi ini, bagaimana kita menentukan FPB dan KPK satu kali. Oke, contohnya tentukan FPB dan KPK dari 28 dan 42. Pak pakai cara yang tabel faktor. Di sini 28 kalau bisa bagi 2 kalian tulis 2. 28 bagi 2 14. 14 bisa bagi 2, tulis di sini 2, hasilnya 7. Kurang lebih faktor prima dari 28 adalah 2 kali 2 kali 7, 2 kali 2 kali 7, atau 2 pangkat 2 kali 7. Untuk yang 42, kalian bisa lihat di sini. 42 dia bisa bagi 2, kalian tulis 2 di sini dan hasilnya tulis di bawah, 21. 21 tidak bisa bagi 2, kita lanjut ke bagi 3. 21 bagi 3 menghasilkan 7. Sehingga faktor prima dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Sekarang dari faktor prima yang kita hasilkan ini, kita tentukan KPK dan FPB. Oke, untuk KPK nya kalian tinggal lihat pangkat terbesar
pangkat terbesar ya. Kalian lihat di sini. Untuk 2 ada 2 pangkat 2 dan 2. Kita taruh 2 pangkat 2. Sekarang kita lihat di sini ada 7 dan di sini ada 7. Sama-sama 7 pangkat 1. Karena dia sama-sama 7 pangkat 1, tetap kita masukkan 7. Terus seperti tadi yang Pak bilang, selain pangkat tertinggi, kita lihat bilangan yang hanya sendiri, artinya dia tidak memiliki pasangan. Yang tidak memiliki pasangan otomatis angka 3. Kita masukkan 3 di sini untuk menentukan KPK-nya. Sehingga KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7, 4 kali 3 12, 12 kali 7 adalah 84. Untuk FPB-nya, kita cukup mengambil pangkat yang terkecil, bilangan yang sama dan pangkat yang terkecil. Berarti yang sama di sini memiliki 2 pangkat 2 dan 2. Sama-sama punya 2 ya, tapi ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2. Karena FPB kita ambil 2 pangkat 1. Oke, 2 pangkat 1. Pak, kenapa 3 tidak masuk? Ya, karena syaratnya untuk menentukan FPB adalah cukup kalian melihat bilangan yang sama dan ambil pangkat yang terkecil. Oke, 3 tidak masuk. Kita lihat di sini. Pak, kenapa 7 juga masuk di FPB? Iya, karena sama-sama dia pangkat 1. Kalau dia memiliki pangkat yang sama, bilangan yang sama dan pangkatnya sama, berarti dia bisa masuk dalam KPK dan FPB. Jadi FPB dan KPK dari 28 dan 42 adalah FPB-nya 14 dan KPK-nya 84. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Tentukan FPB dan KPK dari 24, 48 dan 72. Oke, ini tentukan FPB dan KPK dari 3 buah bilangan ya. Sama saja Pak pakai contoh yang tabel faktor ya. Kurang lebih seperti ini. 24 kita bagi 2 bisa, hasilnya 12, tulis di sini. 12 bagi 2 bisa, hasilnya 6, tulis di sini. 6 bagi 2 bisa, hasilnya 3. Sehingga faktor prima dari 24 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 itu karena 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Oke. Untuk yang 48, kalian lihat di sini. 48 dia bisa bagi 2, hasilnya 24, tulis di sini. 24 bisa bagi 2 dan seterusnya seperti ini. 12-nya tulis di sini. 12 bagi 2 hasilnya 6, tulis di sini, dan 6 bagi 2 hasilnya tulis di sini. Sehingga faktor prima dari 48 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 4 kali 3. 2 pangkat 4 karena 2 dikalikan sebanyak 4 kali. Untuk yang 72, kalian lihat 72 bisa bagi 2, hasilnya 36. 36 bagi 2, 18 hasilnya tulis di bawah. 18 bagi 2 hasilnya 9, tulis di bawahnya lagi. Karena 9 tidak bisa bagi 2, kita lanjut ke bagi 3. Karena 9 bagi 3 bisa menghasilkan 3, kalian tulis 3 di bawah sini. Oke, sehingga untuk faktor prima dari 72 itu dia menghasilkan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Oke, sekarang kita tentukan FPB-nya. Untuk FPB seperti tadi yang Pak bilang, kalian cukup lihat pangkat yang terkecil, bilangan yang sama dan memiliki pangkat yang terkecil. Oke, kita lihat sama-sama memiliki 2 ya. Dari setiap bilangan itu punya 2, tapi yang paling kecil adalah 2 pangkat 3. Kita masukkan 2 pangkat 3 di sini. Oke, kita lihat yang 3 lagi. Sama-sama punya angka 3. Di sini 3 pangkat 1, 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 2. Karena FPB kita ambil pangkat yang terkecil, ambil 3 pangkat 1. Sehingga dia menghasilkan FPB 2 pangkat 3 kali 3 atau 8 kali 3 sama dengan 24. Oke, untuk KPK-nya kita cukup lihat ambil pangkat yang terbesar. Sehingga kita lihat di sini yang terbesar adalah 2 pangkat 4, kita tulis, dan 3 pangkat 2 yang paling besar, 3 pangkat 2. Sehingga KPK-nya adalah 2 pangkat 4 16, 3 pangkat 2 9, 16 kali 9 hasilnya adalah 144. Jadi KPK dan FPB dari 24, 48 dan 72 adalah masing-masing 24 dan 144. Oke anak-anak, yang terakhir kita masuk pada soal cerita. Itu ada pada buku kalian, buku halaman 25, nomor 3 dan 4. Selebihnya soalnya adalah sebagai berikut. Oke, untuk nomor 3, contohnya Arkan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, Dimas setiap 4 hari sekali,
sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi berikutnya? Oke, dalam soal cerita FPB dan KPK ada kata kunci yang dimana kita harus mencari KPK dan harus kita mencari FPB. Untuk soal cerita dengan kata bersama-sama lagi, kalau ada tercantum kata kapan mereka bersama-sama lagi, maka itu kalian akan cari KPK-nya. Nah, KPK-nya kita ambil dari mana, Pak? Oke, KPK-nya kita ambil dari ini, 6, 4, dan 8. Sehingga kita buat seperti ini ya. 6, itu kita buat poin faktornya. 6 itu 6 bagi 2, 3. Oke, kemudian 4 bagi 2 hasilnya 2. Dan yang terakhir adalah 8. 8 itu adalah bagi 2, 4. Terus 4 bagi 2, 2. Sehingga untuk faktor prima 6 itu 2 kali 3. Untuk yang 4 itu adalah 2 pangkat 2. Dan yang untuk 8 itu adalah 2 pangkat 3. Karena di sini kita mau cari KPK-nya. KPK itu berarti kita ambil apa yang Pak bilang, ambil pangkat terbesar. Kita lihat pangkat terbesar di sini ada 2 ya, kita lihat bilangannya di sini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Oke, berarti kita ambil yang 2 pangkat 3. Dan jangan lupa kalau untuk KPK berarti kalian ambil pangkat terbesar dan bilangan yang tidak memiliki pasangan. Oke, kalian lihat sini ada 3 saja ya, hanya 3 saja yang tidak memiliki pasangan. Oke, berarti 3 kita masukkan 3. Sehingga KPK-nya adalah 8 kali 3 adalah 24. Pak, apakah sampai di sini sudah cukup? Belum ya. KPK-nya 24 ya. Artinya 24 hari lagi. Artinya 24 hari lagi mereka akan bersama-sama. Oke. Pak, kira-kira tanggal berapa mereka bersama-sama? Oke, kita lihat di soal. Karena awalnya mereka bersama-sama itu di tanggal 28 Januari, maka kita harus hitung 24 hari setelah tanggal 28 Januari. Sehingga kita lihat di sini 28 Januari ya. Januari. Kalian lihat dalam bulan Januari itu ada 31 hari. Ya. Karena sudah sampai tanggal 28, maka sisa berapa hari lagi untuk sampai pada tanggal 31? Oke, 3 ya. Berarti 3 hari kita kurang dari 24. 24 kurang 3. Sisanya 21 hari. 3 hari ini itu menutupi 3 hari yang untuk sampai tanggal 31 Januari. Karena Januari itu sampai tanggal 31. Karena mereka bersama-sama tanggal 28, maka butuh 3 hari lagi untuk pas tanggal 31 Januari. Maka kita kurang 3 hari dari 24 hari yang ini. Sehingga kita menghasilkan sisanya 21 hari. Oke, 21 hari ini berarti dia sudah masuk di bulan Februari. Maka 21 ini adalah tanggal dari 21 Februari. Yang artinya mereka akan bersama-sama pada tanggal 21 Februari. Kalian bisa lihat di sini ya, mereka bersama-sama pada tanggal 21 Februari. Oke anak-anak, kita lanjut ke soal yang berikutnya nomor 4. Tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Oke, ada kata kunci seperti yang tadi Pak bilang, kalau bersama-sama lagi itu kita mencari KPK. Kalau ada kata sebanyak-banyaknya, berapa anak, menanyakan berapa anak sebanyak-banyaknya atau berapa kantong sebanyak-banyaknya, intinya ada kata sebanyak-banyaknya, itu berarti kalian cukup mencari FPB sebanyak-banyaknya atau sedikitnya, seperti itu ya bahasanya, sebanyak-banyaknya atau sedikitnya, itu cukup kalian mencari FPB-nya. FPB-nya dari mana Pak? Oke, FPB-nya itu dari angka yang ini yang tersedia 84, 56, dan 140. Untuk selanjutnya Pak bisa mencakar di sebelah sini dan kalian bisa
perhatikan. Oke, di sini Pak pakai metode pound faktor. Pertama kita lihat untuk yang pound faktor untuk 84, dia bisa bagi 2. Menghasilkan 42, tulis di sini. 42 bisa bagi 2, hasilnya tulis di 21. 21 tidak bisa bagi 2, kita lanjut ke bagi 3. Dia bagi 3 menghasilkan 7, sehingga faktor prima dari 84 itu adalah 2 kali 2 kali 3 kali 7 atau 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Oke, selanjutnya kita ke pound faktornya yang 56. Oke, 56 bisa bagi 2, hasilnya 28, tulis di sini. 28 bisa bagi 2, hasilnya 14, tulis di sini, dan 14 bisa bagi 2, hasilnya 7, tulis di sini. Sehingga dia menghasilkan faktor primanya menghasilkan 2 kali 2 kali 2 kali 7. 2 kali 2 kali 2 kali 7. Atau dengan kata lain, karena 2 dikalikan sebanyak 3 kali, maka menjadi 2 pangkat 3 kali 7. Oke, untuk yang 140 kalian bisa lihat di sini. 140 bisa bagi 2, hasilnya 70. 70 bisa bagi 2, hasilnya 35. 35 tidak bisa bagi 2, tidak bisa bagi 3, tidak bisa bagi 4, tapi bisa bagi 5, dan hasilnya adalah 7. Sehingga faktor prima dari 140 itu adalah 2 kali 2 kali 5 kali 7. Atau dengan kata lain, 2 pangkat 2 kali 5 kali 7. Oke, karena kita menentukan FPB, maka kalian lihat kalau FPB berarti kita cukup melihat pangkat yang paling terkecil. Pangkat paling terkecil, kalian lihat di sini. Kalau untuk FBB pangkat terkecil, bilangan yang sama dan ambil pangkat yang paling kecil. Oke, kita lihat dari yang 2. Oke, sama-sama memiliki bilangan 2 ya. Oke, tapi di sini 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 3, di sini 2 pangkat 2. Berarti kita harus ambil pangkat yang paling kecil. Pangkat paling kecilnya adalah 2 pangkat 2. Oke, selanjutnya kita ke bilangan 3. Oh, ternyata 3 tidak memiliki pasangan, berarti 3 tidak masuk. Selanjutnya kita lihat yang 5. Apakah 5 punya pasangan? Tidak ya, 5 tidak punya pasangan, berarti 5 tidak masuk. Nah, 7, kita lihat 7. Di sini 7 pangkat 1, 7 pangkat 1, 7 pangkat 1. Seperti yang Pak sudah jelaskan sebelumnya, kalau sama-sama pangkat 1 dia tetap masuk ke FPB atau KPK. Jadi dia tetap terhitung di dalam FPB. Sehingga FPB-nya adalah 2 kali 2 itu 2 pangkat 2 itu 4 kali 7 itu hasilnya adalah 28. Sehingga FPB 28 ini adalah jumlah anak yang mendapat pensil, buku, dan krayon. Apakah sama? Jeng jeng, hasilnya adalah sama ya, 28. Jadi banyak anak yang dapat menerima pembagian tersebut adalah 28 anak. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jika ada salah-salah kata dan jika ada penjelasan yang kurang kalian pahami, dapat kalian tulis di kolom komentar atau kalian bisa langsung japri ke Pak dan Pak akan meresponnya. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bagaimana video pembelajaran tadi yang telah kalian tonton? Apakah kalian mengalami kesulitan? Jika kalian mengalami kesulitan, silakan tulis di kolom komentar atau kalian langsung japri ke saya dan saya akan meresponnya sehingga saya akan menjelaskan lebih lagi sehingga kalian dapat mengerti. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, jangan lupa di rumah saja, cuci tangan dan jaga jarak aman, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Models popping bottles.